kualitas iman saudara? Waktu kehilangan. Waktu engkau kehilangan HP, masih bisa memuji Tuhan. Ya. Waktu kau kehilangan uang, masih bisa memuji Tuhan. Waktu kau kehilangan kesehatan, masih datang kepada Tuhan. Ayub kehilangan kesehatannya, dia menderita penyakit Shehin atau lepra ganas. Dan dia tinggal di antara anjing dan kucing, tinggal di tempat sampah karena badannya bau. Tapi Ayub, dia tetap setia kepada Tuhannya. Padahal istrinya sudah membujuk dia, udah kutuki Tuhan Allahmu dan matilah. Masih mau setia kepada Tuhan? Kurang ajar ini istri, saudara. Waktu semua hidup baik-baik, tidak ada masalah, rezeki banyak, tidak ada masalah. Giliran hartanya habis, anaknya mati semua, kemudian suaminya kena penyakit, lepra ganas yang bau, dia bilang, udah kutukilah Tuhan Allahmu. Mengutuki Tuhan Allah itu hukumannya mati. Dengan kata lain, Papa ayo, sudah bunuh diri sah. Ngapain hidup begini? Harta sudah habis, teman sudah meninggalkan, anak-anakmu mati semua. Saudara-saudara, Ayub dengan ketegaran hatinya, dia mengatakan, kamu bicara kayak orang gila. Orang Jawa bilang, dalam bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa bilang, kowe ngomong kowe wong gemblung. Gemblung. Artinya saudara-saudara, Ayub dia begitu tegar. Nah, satu kali teman-temannya datang ke dia dan coba menyakitkan hatinya dengan mengadili dia bahwa penyakitnya ini akibat dosa. Dengar baik-baik, ini orang beriman. Waktu dia seperti disakiti oleh kata-kata, dia mengucapkan begini, kamu sudah 10 kali menyakitkan hatiku. Ayub pasal 19, saudara baca nanti. Tetapi Ayub mengatakan, dengar, kalau toh saya mati dengan kulit lengket, dengan tulang gara-gara penyakit ini, aku tahu aku akan melihat Allah. Karena apa? Penebusku hidup. Itu kalimat iman. Saudara-saudara, orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baik, dia punya survival spirit. Dia tidak mudah menyerah, tidak mudah nyeklek, orang Jawa bilang. Saudara yang punya survival spirit, karena imannya kuat, saudara tidak gampang menyerah. Haleluya, Rasul Paulus. Satu kali dia baru saja disidang, dan suatu saat ada di sebuah kota, kemudian ada seorang nabi namanya Agabus yang mengikat dia dengan ikat pinggangnya. Kemudian Agabus mengatakan, kamu kalau boleh jangan pergi ke Israel. Karena kamu nanti akan diikat, kamu akan mengalami kesulitan di sana. Tapi dia mengatakan, saya tahu apa yang saya lakukan. Buat saya kalau hanya diikat saya tidak masalah. Saya sudah memberikan hidup saya kepada Tuhan. Nyawa saya menjadi taruhan atas panggilan saya. Dia mengatakan, dan benar dia jalan. Dan dia mengalami itu. Tetapi justru dengan peristiwa di mana dia diadili di hadapan orang-orang Israel, dia punya kesempatan, dia mengambil kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Orang yang punya iman, orang yang punya keyakinan yang kuat, dia tidak takut menghadapi tantangan dan kesulitan. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara bagaimana iman saudara? Kuat, kuat sekali, setengah kuat, loyo. Tanda bahwa imanmu lagi loyo, saudara tidak ada gairah, hidup dalam khawatir, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Saudara, kita diizinkan oleh Tuhan untuk selalu hidup dalam what next situation supaya kita bergantung kepada Tuhan. Saya percaya sekali Tuhan sedang izinkan Mercy Indonesia menghadapi tantangan secara finansial juga supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Katakan kepada teman saudara, berbahagialah yang mengandalkan Tuhan. Amin.
Bagaimana iman saudara? Jangan sampai tiap hari baca firman, tetapi saudara hidup saudara kurang iman. Nanti saudara akan ditegur oleh Tuhan seperti para murid itu. Ketika sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus, menghadapi gelombang, tiba-tiba para murid pada bangun ketakutan dan mengatakan, "Guru, tidak pedulikan kau dengan kami? Kami akan binasa." Yesus tenang, dia berdiri, dia teduhkan angin ribut dan dia tengok murid-muridnya. Di manakah imanmu? Di manakah imanmu? Ini penting sekali saudara. Hidup setiap hari harus melibatkan iman. Amin. Dan iman itu ladang yang paling bagus untuk menyuburkan iman. Saya ulangi lagi, tolong dicat baik-baik. Kesulitan adalah lahan yang paling baik untuk menyuburkan iman. Tolong diulangi ini. Kesulitan adalah lahan paling baik untuk menyuburkan iman. 1, 2, 3. Jadi kalau saudara menemui kesulitan, disitulah tempat yang baik untuk menguji iman. Seperti otot yang harus dilatih dengan mengangkat beban. Setiap hari. Waspadai ketika Anda tidak lagi melibatkan iman dalam hidup. Sudah punya segalanya, ya kan? Semua jalan baik-baik. Kemudian saudara mengatakan, "Oh, saya tidak beriman aja bisa makan, ngapain harus baca firman?" Waspadai, saudara. Amin. Saudara-saudara, libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup saudara, maka engkau akan berbahagia dibuatnya. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Yang terakhir, bait yang terakhir atau kalimat yang terakhir. Ya. Berikutnya. Mengapa katanya tiap hari memuji Tuhan, tetapi kenapa engkau takut setan? Saya mau saudara jujur. Siapa di antara saudara-saudara yang masih takut setan? Emangnya pernah lihat? Susi angkat tangan, Elda angkat tangan. Emang pernah lihat setan? Kayak apa? Wajahnya, coba tolong gambarkan setan itu kayak apa? Hah? Setahu saya pernah lihat ketika kau marah-marah kemudian kau bercermin, kemudian lihat, oh itu lihat dia. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Setan itu takut dengan Anda karena di dalam diri Anda ada roh yang lebih besar daripada roh dunia ini. Jadi kalau ada orang Kristen kok lewat kuburan lari, itu bukan karena kuburan, karena bayangan di otak Anda. Siapa ya kalau lewat kuburan jalannya lebih cepat. Ya, awalnya mengatakan haleluya darah Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, setan itu bukan musuh kita. Maksudnya yang real, musuh kita yang real itu bukan setan, karena setan itu sudah dikalahkan. Musuh kita yang paling nyata dan kadang-kadang sulit untuk ditaklukkan adalah old nature yang saya masih katakan kemarin, saya ajarkan kemarin. Apa itu? Kedagingan kita, atau world view, atau cara pandang dunia yang salah, yang membuat kita harus bergumul setiap hari. Jadi saya sudah berkali-kali mengalami, ada orang yang mau nyantet, ada orang yang barangkali pernah kena santet, kita doakan dalam nama Yesus, semua santetnya bisa keluar. Paku, kerikil, silet, bisa keluar dari perutnya. Saya pernah menyaksikan itu, jadi kuasa jahat, kuasa santet, kuasa tenung bisa dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Jadi kalau tiap hari saudara memuji Tuhan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, darah Yesus. Saudara lari. Padahal baru menyanyikan, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Saudara lari.
Waspadai saudara, ketika saudara menjadi orang yang penakut. Lawanmu itu berkeliling, iblis berkeliling untuk cari saudara, untuk membuat Anda terjatuh. Yang paling bahaya adalah keraguan. Ketika Anda hidup dalam keraguan, dia akan datang untuk membuat Anda melawan kebenaran firman. Waspadalah. Ada kuasa dalam darahnya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Saya mengatakan iblis itu pin-pin-bo, pintar-pintar bodoh. Mengapa dia pintar-pintar bodoh? Kalau dia tahu bahwa oleh kuasa darahnya iblis dikalahkan, harusnya dia tidak bawa Yesus ke kayu salib. Dia tidak menyadari, ya kan, bahwa justru darahnya yang mengalir dari kayu salib dan kebangkitannya itulah yang mengalahkan iblis. Jadi orang Kristen tidak perlu pakai jimat-jimat lagi untuk melawan kuasa gelap. Dari kanan itu kantongnya penuh dengan pejimat, ya, ada keris yang kecil itu, kemudian ada yang dibungkus kain kafan, ya, raja, saudara pakai gelang lagi, katanya itu dari pegunungan Alor, ya kan, kemudian saudara pakai anting tolak bala, ya kan, saudara pakai seperti ada kalung yang bisa menjaga, melindungi saudara, dan saudara mendapatkan kekuatan dalam. Tidak perlu itu. Karena roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh di dunia ini. Cukup dibutuhkan iman, keyakinan. Amin. Amin. Saya mau tanya ini, kalau tetangga sebelah kanan rumahmu kerasukan setan, saudara berani mendoakan? Berani Bu ya? Berani? Yosua berani? Ya. Saudara tidak perlu takut, oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kan kami sudah menyaksikan begitu banyak orang yang dijamah oleh Tuhan oleh karena kekuatan daripada doa. Ya, saya berkali-kali bercerita mengenai Pak Ponari. Waktu kami merintis di Belingi dengan Pak Supadi, kami sama-sama praktek di situ. Dan saudara-saudara, dalam ibadah tiba-tiba sore-sore ada orang yang datang, suami istri minta didoakan. Saya tanya, kenapa minta didoakan? Dagangan saya tiap jam 10 busuk. Dia jualan onde-onde kayak snack, kayak jajanan pasar begitu. Jam 10 busuk. Saya tanya, Pak, apakah ada hal yang aneh sebelum itu terjadi? Ada, Pak. Saya kaget waktu mau buka dasar, mau buka di jualan itu tiba-tiba ada beras kuning sama kembang di sekitar lincaknya tempat dia jualan. Saya bilang, Pak, ada yang mencoba untuk menghalangi Bapak dan menggunakan guna-guna. Apakah Bapak sudah minta pertolongan dari orang-orang pintar, dukun? Iya Bapak. Wah, saudara-saudara, dia ajak saya lihat di laci uangnya itu untuk jualan, itu penuh dengan jimat. Jadi saya mengatakan, Pak Ponari dengan ibu, dengan anaknya, kalau mau percaya Yesus, mengandalkan Tuhan saja, tidak usah mengandalkan ini semua. Mau percaya Yesus, dia bilang mau, sekeluarga, saudara-saudara. Kami berdoa dan kami putuskan kalau Bapak bersedia, kita akan bakar semua jimatnya. Kita bakar. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi 2 minggu kemudian kami sedang ibadah, Pak Ponari bawa baskom warna hijau, isinya onde-onde. Dan dia mengatakan, sudah tidak busuk lagi. Dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Saudara-saudara, saya tahu ada beberapa di antara saudara yang istrinya sudah 1 tahun 2 bulan lari. Ada di antara saudara-saudara yang sedang bergumul oleh karena ada kuasa gelap yang mencoba menghalangi rezeki. Saudara-saudara, kita akan berdoa, nanti Pak Yohanes akan berdoa buat kita oleh kuasa darah anak domba. Tetapi aktifkan iman saudara. Jangan sampai tiap hari baca firman tapi kurang iman. Atau saudara berbakti tapi masih iri hati. Atau saudara katanya memuji tiap hari tapi takut setan. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Biarlah kebenaran firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami diteguhkan lagi bahwa mengiring Tuhan adalah sebuah keistimewaan. Hidup dengan iman adalah awal dari kemenangan.
Itulah sebabnya Bapak kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan kekuatan iman. Kuatkan iman kami dengan kebenaran firman. Yang saat ini barangkali kami sedang terintimidasi oleh pikiran dan kekuatan setan. Berikan kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you